Di pedalaman Kalimantan Tengah, tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk peradaban, tepatnya di sebuah pemukiman kecil bernama Desa Rantau Limar. Kehidupan berjalan dalam ritme yang tenang dan sangat sederhana. Waktu di sini seolah bergerak lebih lambat, diukur bukan oleh jam dinding, melainkan oleh pergeseran matahari di atas kanopi hutan dan pasang surutnya sungai. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Dayak yang teguh memegang tradisi, mengandalkan hasil ladang dan sungai sebagai sumber penghidupan utama. Mereka hidup dalam damai yang terisolasi. Namun, kedamaian itu seringkali terasa tipis, diselimuti aura misteri yang lahir dari cerita-cerita kuno tentang penjaga hutan dan makhluk tak kasat mata yang konon hidup berdampingan dengan mereka. Desa ini kecil, seolah menjadi titik hijau yang dikelilingi oleh luasnya lautan rimba. Ia diapit hutan rimbun yang tak terjamah, di mana pepohonan raksasa menjulang tinggi. Akarnya menancap kuat, seolah menjadi gerbang menuju dunia lain. Udara di Rantau Limar selalu lembab dan kaya akan aroma tanah, lumut, dan kembang hutan yang mekar di malam hari. Di samping desa mengalir sebuah sungai kecil, namanya Sungai Mentaya, yang airnya jernih, mengalirkan kehidupan dan cerita dari hulu ke hilir. Air sungai itu akan berkilau keemasan saat sore menjelang, memantulkan cahaya matahari terbenam dengan indah, menciptakan ilusi bahwa sungai itu membawa biji-biji emas dari jantung hutan. Jalan tanah merah yang licin dan bergelombang adalah satu-satunya akses keluar masuk yang menghubungkan Rantau Limar dengan dunia luar. Jalanan itu adalah urat nadi kehidupan desa yang terputus-putus, seringkali tak bisa dilewati saat musim hujan tiba, memaksa penduduk untuk semakin menyatu dengan lingkungannya. Jalan ini biasa dilewati motor tua yang suaranya memecah kesunyian hutan dan mobil bak terbuka yang mengangkut hasil panen, atau sesekali orang dari kota. Setiap kali sebuah kendaraan melintas, debu merah akan mengepul, menutupi atap rumah panggung kayu dan daun-daun di sekitarnya, seolah hutan itu sendiri sedang menghela napas panjang, sadar akan jejak manusia yang melintas di batas wilayahnya. Di desa itu, di tengah kepungan hutan yang seolah-olah bernapas, tinggallah seorang tokoh agama yang menjadi tiang penyangga spiritual bagi masyarakat. Pak Dullah namanya. Lelaki berusia genap 40 tahun ini tidak memiliki kekayaan materi, namun jiwanya begitu kaya akan kesabaran dan ketulusan. Wajahnya yang teduh selalu dihiasi senyum ramah yang menenangkan, seolah mampu meredam kekhawatiran yang terbawa angin dari rimba. Warga mengenalnya bukan hanya sebagai guru agama, melainkan sebagai penasehat, mediator, dan pengayom. Mereka percaya ucapan Pak Dullah mengandung berkah, dan kehadirannya membawa ketenangan. Ia adalah satu dari sedikit orang di Rantau Limar yang mampu menjembatani keyakinan tradisional Dayak dengan ajaran Islam,
menjadikannya figur yang universal. Pak Dullah menghabiskan hari-harinya bersama istrinya, Bu Salamah, seorang wanita yang kelembutannya seumpama embun pagi. Rutinitas utama mereka adalah mengajar anak-anak mengaji di surau papan sederhana yang ia bangun sendiri. Surau itu berdiri tepat di samping rumah panggung mereka. Sebuah bangunan kecil yang dindingnya dicat warna hijau pudar, dihiasi lampu minyak sederhana yang bersinar lembut setiap malam. "Cepat selesaikan bacaan kalian, Nak. Jangan sampai kalah cepat dengan suara jangkrik di luar," ujar Pak Dullah suatu sore. Suaranya halus namun tegas, memecah gumamam anak-anak yang tengah mengeja huruf hijaiyah. Seorang anak bernama Ali mengangkat tangan. "Pak Dullah, mengapa kita harus belajar setelah maghrib sih? Sudah gelap, saya takut ada hantu dari hutan melihat," kata anak itu. Bu Salamah yang sedang menyajikan air teh hangat tersenyum. "Di surau ini tidak ada hantu, Ali. Yang ada hanya cahaya ilmu dan cahaya lilin yang itu Bu Salamah nyalakan. Kalau kamu takut, pegang saja tangan kawanmu," kata Pak Dullah lembut sambil mengelus kepala Ali. Walaupun hidup pas-pasan dan ketiadaan anak telah menjadi kerikil dalam rumah tangga mereka selama bertahun-tahun, Pak Dullah dan Bu Salamah tidak pernah menunjukkan kekurangan. Mereka selalu merasa cukup, sebuah filosofi yang mereka ambil dari kearifan hutan. Ambil secukupnya, syukuri apa yang ada. Pekerjaan mereka selain mengajar adalah berladang di kebun sendiri, seluas 1/2 hektar di tepi hutan. Mereka menanam ubi, jagung, dan cabai, yang hasilnya cukup untuk makan sehari-hari, dan sisanya dijual ke pasar di desa tetangga. Aktivitas berladang inilah yang sering memberikan jeda bagi Pak Dullah untuk merenung. Seringkali saat mencangkul, ia didatangi oleh tokoh adat seperti Pak Kepala Desa Mandau. Pak Dullah, sebentar, jangan kau tebas lagi akar itu," seru Bapak Manda yang berkeringat setelah berjalan jauh suatu pagi. Pak Dullah meletakkan cangkulnya. "Oh, Pak Kepala Desa toh, Pak Manda. Ada apa, Pak? Wajah Bapak terlihat cemas," tanya Pak Dullah. Pak Manda duduk di balai-balai kebun. "Bukan cemas, hanya memikirkan adat. 7 hari lagi kita akan mengadakan upacara nandai padi. Sebelum musim panen besar, ada persembahan yang harus disiapkan, Pak Dullah. Ya, tapi kok ada yang kurang srek ya di hati saya," kata Pak Manda, si kepala desa. "Soal apa, Pak?" tanya Pak Dullah. "Itu, para pemuda kita sekarang terlalu jauh dari surau dan dari balai adat. Saya ingin kau sebagai tokoh agama memberikan wejangan sebelum upacara dimulai. Bukan hanya soal panen, tapi soal menjaga pantang agar hasil ladang kita berkah dan desa Rantau Limar ini dijauhi kesialan," jelas Pak Manda, menekankan kata pantang yang diyakini secara turun-temurun. Pak Dullah mengangguk mantap. Ia memahami betul tugasnya sebagai jembatan. "Insya Allah, Pak, saya akan sampaikan. Bukan hanya berkah di dunia, tapi berkah akhirat. Kita akan ajak mereka ingat bahwa semua rezeki datang dari yang satu, termasuk hasil panen kita,"
Itu akan saya sampaikan di hadapan seluruh warga setelah sholat Isya 3 hari sebelum upacara nandai, kata Pak Dullah. Pak Manda tersenyum lega. Ya, makanya kami selalu mengandalkanmu, Pak Dullah. Ustadz lain mungkin hanya tahu ilmu dari kitab, tapi kau tahu ilmu dari kitab dan dari hati rimba ini. Di Kalimantan, kita tidak bisa pisahkan keduanya, kata Pak Kepala Desa. Memang Pak Dullah menjadi tokoh agama dan guru ngaji yang cukup disegani hingga keluar desa Rantau Limar. Jarak dan akses yang sulit tidak menghalangi. Seringkali jika ada acara besar di desa-desa hulu atau hilir, seperti syukuran pernikahan, khitanan, atau bahkan acara adat kematian, mereka pasti mengundang Ustadz Dullah. Warga percaya khutbahnya selalu murni dan doanya cepat diijabah. Undangan ini seringkali ia penuhi dengan mendayung perahu kecil selama berjam-jam, meninggalkan Bu Salamah sendirian di rumah. Perjalanan ini pergi pulang di atas sungai Mentaya yang berkilau sore hari, seringkali memberinya pemandangan yang tak biasa. Bayangan di air, bisikan di antara rimbunnya hutan bakau, sesuatu yang ia selalu tepis dari pikiran, menganggapnya hanya kelelahan. Pak Dullah berdiri di ambang pintu surau yang remang-remang, melihat istrinya membereskan rehal-rehal kecil. Salamah, lusa aku harus ke desa Tumbang Manggu. Anak kepala desa sana menikah. Mereka meminta tausiah dariku. Aku akan berangkat subuh dan mungkin kembali besok sore, katanya. Bu Salamah menyeka debu di lampu minyak. Ya, hati-hati bang, jangan lupa bawa bekal yang kubuatkan nanti. Dan di jalan jangan pernah mampir ke area batu besar di tikungan sungai itu ya bang. Aku dengar cerita aneh-aneh dari para ibu-ibu di pasar kemarin, kata Bu Salamah. Senyum Pak Dullah sedikit memudar. Ia menatap lekat mata istrinya. Cerita aneh apa, Salamah? Sudah kubilang, jangan terlalu dengarkan desas-desus di rimba ini. Itu hanya khayalan orang-orang penakut, kata Pak Dullah. Bukan khayalan bang. Mereka bilang baru-baru ini ada kabut tebal yang aneh. Dan ada orang yang bersumpah melihat rumah di balik kabut itu. Katanya ada sebuah desa yang seharusnya tidak ada di sana, bisik Bu Salamah. Pandangannya beralih ke kegelapan hutan yang mulai menelan batas desa. Pak Dullah terdiam. Itu bukan cerita baru, tetapi mendengar istrinya mengucapkannya dengan nada serius membuat tulang punggungnya meremang. Ketenangan desa Rantau Limar yang biasanya hanya dipecahkan oleh suara jangkrik, lolongan monyet dari kejauhan, atau panggilan azan dari Pak Dullah mulai terganggu. Bukan oleh konflik antar warga, melainkan oleh kehadiran yang tak terjelaskan. Suatu malam, sekitar pukul 10, ketika seluruh lampu minyak telah dipadamkan, dan desa telah terlelap dalam kegelapan pekat, sebuah suara samar mulai merayap dari arah hutan yang paling lebat, arah yang berlawanan dengan jalur sungai menuju Tumbang Manggu. Awalnya hanya seperti bisikan di telinga angin, namun lama-kelamaan menjadi jelas. Terdengar irama musik tradisional yang riang, seperti bunyi gong dan kendang yang dimainkan cepat, berpadu dengan tawa perempuan yang melengking dan ceria, serta suara ramai orang berbicara dan bersorak-sorai layaknya sebuah hajatan besar. Di rumah Pak Dullah, Bu Salamah tiba-tiba terbangun.
Ia segera mengguncang lengan suaminya yang terlelap. Bang Dula, dengar itu. Suara apa itu ya? Bisiknya. Suaranya sedikit gemetar. Pak Dula yang tidurnya nyenyak setelah seharian di ladang dan kemudian mengajar, mengerutkan dahi, mencoba mencerna suara dari luar. Itu seperti ada yang sedang berjoget menari ya Salama. Tapi di mana itu ya? Tanyanya sambil bangkit dan menuju jendela. Ia membuka sedikit tirai, memandang ke arah hutan yang hitam pekat. Itu dari arah sana, Bang. Arah yang tidak ada kampung lain. Semua orang tahu, setelah batas ladang kita, hanya ada hutan belantara sampai ke perbukitan. Bu Salamah menghampiri, memeluk suaminya dari belakang. Suara ini sudah 2 malam terdengar, Bang. Semalam saya kira hanya mimpi, kata Bu Salamah lagi. Pagi harinya, suara pesta misterius itu menjadi topik pembicaraan utama di warung. Warga berkumpul, wajah mereka tegang dan mata mereka menyimpan sisa-sisa malam yang gelisah. Jangan-jangan itu ulah bunian, Pak Ustadz, ujar Pak Karim, seorang tokoh tua yang dikenal paling fasih dengan cerita-cerita lama. Mereka sedang mengadakan pesta pernikahan atau syukuran. Mereka tak suka kalau manusia mengusik, tapi mereka juga senang kalau manusia tersesat masuk ke dalam keramaian mereka, kata Pak Karim lagi. Warga mengaitkannya dengan bunian, makhluk gaib penghuni hutan yang dipercaya hidup di dunia yang paralel dengan manusia. Mereka bisa sangat cantik atau sangat menipu, dan desa-desa mereka terbuat dari emas dan permata, hanya bisa dilihat oleh mata yang terbuka atau hati yang lalai. Tapi kenapa sekarang mereka membuat pesta sampai terdengar ke sini ya? Tanya seorang ibu cemas. Apakah itu pertanda buruk? Pertanda mereka akan mengambil salah satu anak kita, tambahnya. Pak Dullah menghela napas. Sebagai guru ngaji, ia harus menenangkan dan mengarahkan pikiran warganya agar tidak tenggelam dalam takhayul belaka. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa hutan Kalimantan memiliki rahasia yang melampaui logika. Kita kembalikan semua pada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ujar Pak Dullah dengan nada menenangkan. Makhluk gaib itu memang ada, tapi mereka tidak bisa mengganggu kecuali kita sendiri yang mengizinkan hati kita diganggu. Kuncinya ada di iman. Jangan terlalu memikirkannya. Fokus pada ladang dan keluarga. Biarkan mereka dengan urusan mereka, kata Pak Dullah. Namun nasihat Pak Dullah sulit dicerna, terutama setelah kejadian yang menimpa Pak Sonar. Malam berikutnya, ketika musik dan tawa dari hutan kembali terdengar, Pak Sonar baru pulang dari hutan untuk memanen buah durian hutan. Durian-durian yang ia kumpulkan adalah jenis unggulan, dan ia harus memikul buah-buah besar tersebut dalam ambin atau keranjang pikul yang berat di pundaknya. Malam hari, di tengah perjalanan pulang, di tengah perjalanan melewati jalan setapak dekat batas ladang yang mengarah ke hutan, Pak Sonar tiba-tiba berhenti. Bau durian yang kuat tertutup oleh aroma wangi yang aneh, seperti bau melati yang sangat pekat. Ia melihat ke depan. Kabut tipis yang tidak biasa muncul pada musim kemarau menyelimuti area terbuka. Di balik kabut itu, ia melihat cahaya. Bukan cahaya senter, melainkan cahaya ratusan obor dan lampu minyak
berkelap-kelip. "Ya Allah, apa ini ya?" gumam Pak Sonar. Tubuhnya tiba-tiba terasa ringan meski memikul beban durian yang berat. Di sana, di tempat yang seharusnya hanya ada pohon-pohon besar dan semak belukar, ia melihat ada kampung kecil yang ramai sekali, seperti ada hajatan. Bangunan-bangunan di sana terlihat rapi, terbuat dari kayu ulin yang gelap, tapi bercahaya seolah dipoles dengan emas. Terdengar jelas suara gong yang mengalun cepat. Pak Sonar melihat orang-orang berpakaian indah, wanita-wanita bersanggul dengan perhiasan perak, dan pria-pria dengan sorban yang terbuat dari kain tenun yang belum pernah ia lihat. Mereka tertawa, makan, dan menari dengan gembira. Ia yakin suara tawa dan musik yang ia dengar malam-malam sebelumnya berasal dari sana. Seorang wanita muda dengan selendang merah terang, wajahnya sangat cantik, memancarkan cahaya aneh, tiba-tiba berbalik dan menatap langsung ke arahnya, ke arah Pak Sonar. Wanita itu tersenyum, dan senyumannya terasa dingin dan memikat. "Paman, kenapa berdiri di sana? Masuklah, pesta kami masih panjang. Kami punya hidangan terbaik, dan durianmu itu terlihat lezat sekali," panggil wanita itu. Suaranya seperti alunan musik. Pak Sonar merasa kakinya ditarik ke depan. Ia ingin meninggalkan ambin duriannya dan berlari ke arah cahaya itu. Namun saat ia melangkah, bahunya terasa sakit dan ia tiba-tiba teringat durian yang ia pikul. Bau durian yang kuat, aroma bumi yang nyata, seolah menariknya kembali ke dunia nyata. Astagfirullah, hampir saja aku ingin ke sana. Aku harus pulang. Istriku menunggu. Maaf ya," katanya, suaranya serak. Ia memejamkan mata kuat-kuat, mengucapkan istighfar berulang kali. Ketika ia membuka mata lagi, wanita berselendang merah itu masih berdiri. Namun senyumnya kini menghilang. Wajahnya berubah muram, matanya tampak kecewa. Pak Sonar tidak menunggu lagi. Ia memutar badan dengan susah payah, memanggul ambin duriannya, dan berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang, melompat di sepanjang jalan tanah merah yang gelap. Suara musik di belakangnya berubah, bukan lagi ceria, melainkan terdengar seperti ratapan pelan yang mengejar. Pagi itu, Pak Sonar tiba di rumahnya dengan kondisi pakaian robek, penuh keringat dingin dan ambin durian yang masih utuh. Ia segera mendatangi Pak Dullah, menceritakan semua yang ia lihat. "Mereka nyata, Pak Ustadz. Kampung jin itu nyata, dan mereka mengundang saya. Kalau bukan karena bau durian itu, mungkin sekarang saya sudah menari bersama mereka dan tak pernah kembali," isaknya. Pak Dullah mendengarkan dengan serius. Ia menggenggam tangan Pak Sonar yang bergetar. Wajahnya yang tadinya tenang kini memancarkan bayangan kekhawatiran yang mendalam. Kisah ini bukan lagi desas-desus. Ini adalah kesaksian langsung yang mengancam ketenangan Rantau Limar. "Sudah, Pak Sonar, kau sudah aman. Sekarang istirahat. Jangan pernah kembali ke sana, dan jangan biarkan hasrat tauhumu mengalahkan imanmu," ujar Pak Dullah. Meskipun kesaksian Pak Sonar telah menyelimuti desa Rantau Limar dengan kecemasan,
Pak Dullah berusaha keras mempertahankan ketenangan. Ia menggencarkan pengajian dan doa bersama di surau, menjadikan iman sebagai benteng pertahanan warga. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk menguji tekadnya. Suatu malam, selepas mengajar anak-anak mengaji dan setelah Bu Salamah merapikan surau, ketukan terdengar di pintu rumah panggung mereka. Ketika Pak Dullah membuka pintu, berdiri di depannya seorang lelaki asing yang tampak menyolok. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung hitam kusam, pakaian yang jarang dipakai oleh warga desa yang lebih memilih kaos dan celana kerja. Wajah lelaki itu pucat dan tampak lelah, tetapi ia menyunggingkan senyum sopan dan menunduk hormat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maafkan kedatangan saya malam-malam begini. Nama saya Hamid. Saya dari kampung seberang hutan di arah timur, ujarnya dengan suara yang pelan dan agak serak. Pak Dullah mempersilakannya masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Hamid. Dari kampung mana Anda? Sejauh pengetahuan saya, di timur hanya ada hutan lindung, tanya Pak Dullah. Lelaki itu, Pak Hamid, duduk di tikar pandan dengan sikap hati-hati. Ia mengeluarkan sebuah dompet kain yang lusuh. Iya Pak Ustadz, ada kampung di sana. Begini Pak Ustadz, orang tua kami di sana sangat prihatin. Anak-anak kami buta huruf Al-Quran. Kami dengar nama baik Pak Ustadz Dullah yang sabar dan tulus. Kami ingin sekali anak-anak kami belajar mengaji pada Pak Ustadz, katanya. Ia bahkan berjanji akan membayar dengan layak, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang terlihat baru, kontras dengan pakaiannya yang kusam. Awalnya Pak Dullah ragu. Keraguan ini bukan soal uang, tetapi soal lokasi. Setahunya di arah hutan timur tak ada kampung sama sekali. Hanya jalan setapak yang jarang dilalui dan berujung pada jurang dan sungai besar. Namun Pak Hamid itu bersikeras. Kami sudah lama tinggal di sana Pak Ustadz. Kami hanya terpencil saja, terhalang bukit dan kabut. Kami sangat berharap, tolong pertimbangkan Pak Ustadz. Saya berjanji akan menjemput Pak Ustadz tepat pada malam Jumat pekan depan. Anda mengajar ngaji hanya tiap malam Jumat saja Pak Ustadz, katanya dengan nada suaranya yang memohon. Singkat cerita, setelah Pak Hamid pergi, Bu Salamah langsung menunjukkan keraguan dan menolak keras. Bang, firasatku kok tidak enak. Baru kemarin kita mendengar suara pesta dan Pak Sonar melihat desa yang misterius itu. Sekarang ada orang datang dari arah yang sama, mengajakmu jauh ke dalam hutan. Jangan bang, tolong dengarkan aku sekali ini saja, pinta Bu Salamah. Matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Pak Dullah mengusap wajahnya yang lelah. Aku mengerti kekhawatiranmu Salamah. Tapi pikirkan ini, ada orang yang jauh-jauh datang, menembus hutan, membawa niat tulus untuk belajar Al-Quran. Bagaimana bisa aku menolak? Ini adalah panggilan Salamah. Aku merasa tersanjung karena ada yang jauh-jauh datang demi belajar Al-Quran, kata Pak Dullah. Panggilan atau jebakan sih bang?
Orang itu pucat dan matanya aneh. Katakan padanya kalau kau tidak bisa, desak Bu Salama. Aku sudah setuju, Bu, untuk mempertimbangkannya. Jika aku membatalkan, itu bukan sifat seorang ustadz. Aku harus peduli janji, Salama. Aku harus memastikan ini nyata, kata Pak Abdullah. Beberapa hari kemudian, Pak Hamid kembali, tepat di sore menjelang malam. Ia datang membawa bekal makanan yang aromanya sangat wangi. Setelah berdiskusi alot, Pak Abdullah akhirnya setuju. Ia memasang satu syarat yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia harus ditemani oleh Pak Sonar, tetangganya yang juga dikenal pemberani dan paling tahu seluk-beluk hutan. Pak Sonar yang kini memiliki pengalaman pribadi dengan misteri itu, terkejut tetapi merasa berkewajiban untuk menemani guru ngajinya. Singkat cerita, malam Jumat pun tiba. Malam itu terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Pak Hamid datang tepat waktu. Siap Pak Ustadz. Pak Sonar sudah siap? Tanyanya. Suaranya kini terdengar lebih bersemangat. Pak Abdullah menggendong tas kain berisi beberapa kitab dan beberapa lembar Al-Quran kecil, bersama Pak Sonar yang membawa parang panjang terselip di pinggang. Mereka mengikuti Pak Hamid berjalan di belakang. Mereka menembus hutan gelap, hanya ditemani cahaya senter kecil yang dibawa Pak Sonar. Anehnya, jalan yang dilalui bukan jalur biasa. Mereka tidak menyusuri jalan setapak yang dikenal warga, melainkan menerobos semak-semak, melewati rumput tinggi yang memeluk pinggang, dan pepohonan yang akarnya melilit seperti ular. Pak Hamid, apakah ini jalan pintas? Kenapa kita tidak melewati jalur ladang yang lebih landai? Tanya Pak Abdullah, mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Hamid menoleh sedikit. Jalur ini lebih cepat Pak Ustadz. Hanya orang-orang kami yang tahu. Di sana ada kabut. Kalau kita lewat jalan biasa, kabut itu akan membuat kita tersesat, jawabnya. Nadanya datar. Pak Sonar yang berjalan di belakang menatap ke arah Pak Hamid. Ia bisa melihat bayangan lelaki itu memantul sangat tinggi dan kurus di balik cahaya senter. Ia tidak suka dengan aroma wangi yang kini semakin kuat. Setelah berjalan hampir 2 jam, yang seharusnya sudah melewati batas hutan terdekat, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tepi jurang yang curam. Pak Abdullah dan Pak Sonar terperanjat. Di hadapan mereka, melintasi jurang yang di bawahnya mengalir sungai yang gemuruh, berdiri sebuah bangunan yang mustahil. Jembatan besar terbuat dari kayu tua yang kokoh. Jembatan itu tampak sangat tua, hitam pekat karena lumut, namun kokoh untuk menyeberangi ngarai. Padahal tak pernah ada jembatan di area itu sebelumnya. Warga Lantau Limar tidak pernah membangunnya karena dianggap terlalu jauh dan berbahaya. Jembatan itu seolah-olah tumbuh begitu saja dari kegelapan hutan. Ini jembatan apa Pak Hamid? Tanya Pak Abdullah. Suaranan tercekat. Ia bisa merasakan energi dingin dan asing merayap dari kayu-kayu tua itu. Pak Hamid hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya yang pucat. Ia melangkah ke atas jembatan itu tanpa ragu. Ayo Pak Ustadz, kita sudah sampai. Kampung kami ada di seberang sungai. Anak-anak kami sudah menunggu Anda, kata Pak Hamid.
Pak Abdullah berdiri di ambang jembatan. Di antara panggilan kewajiban agama dan bisikan keras naluri yang menyuruhnya untuk lari. Setelah menarik napas dalam-dalam dan saling bertukar pandang yang dipenuhi keraguan, Pak Abdullah dan Pak Sonar memutuskan melangkah. Pak Abdullah berpegangan teguh pada niatnya. Ia datang karena panggilan ilmu. Mereka menyeberangi jembatan kayu tua yang terasa dingin dan berat itu. Pak Hamid berjalan di depan, langkahnya ringan, seolah tidak memijak apa-apa. Begitu menyeberang, seolah tirai besar tersingkap. Suasana berubah total. Hutan yang gelap dan mencekam tiba-tiba terbuka lebar. Di hadapan mereka, bukan lagi jurang atau semah belukar, melainkan deretan cahaya dan kehidupan yang damai. Terlihat deretan lampu minyak dan obor yang rapi, membentuk garis-garis perkampungan yang tertata indah. Rumah-rumah panggung di sana terbuat dari kayu ulin, gelap dan kokoh, terlihat sangat terawat. Mereka mendengar suara anak-anak bermain yang riang. Bahkan sayup-sayup lantunan rebana yang lembut terdengar dari kejauhan, seolah menyambut kedatangan mereka. Pak Abdullah dan Pak Sonar saling pandang tak percaya. Pak Sonar yang wajahnya tegang sejak menyeberang berbisik, Pak Ustadz, ini persis seperti yang saya lihat di Kabut. Kampung yang aneh. Pak Abdullah hanya mengangguk pelan. Detak jantungnya berpacu tak karuan. Ia memutuskan untuk tidak menunjukkan ketakutan. Mereka memasuki sebuah lapangan besar. Mereka disambut ramah oleh para penduduk. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang tidak menunjukkan rasa malu. Mereka semua berpakaian sopan, kain tenun dan sarung yang bersih. Setiap orang menyambut Pak Abdullah dengan salam yang fasih. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Ustadz. Kami gembira sekali Bapak mau datang, Sapa seorang ibu paruh baya sambil membungkuk. Mereka diantar menuju sebuah balai desa yang besar, jauh lebih megah dari surau Pak Abdullah. Di sana, duduk di kursi kehormatan, menunggu seorang lelaki tua berjanggut putih yang panjang dan bersih, mengenakan jubah hitam sederhana. Matanya tajam, namun memancarkan kehangatan yang misterius. Lelaki tua itu bangkit, berjalan perlahan menghampiri Pak Abdullah. Selamat datang, Pak Abdullah dari kampung manusia. Kami yang sudah lama menunggu guru ngaji yang mau datang ke kampung kami, Ucapnya. Suaranya dalam dan berwibawa, seperti gema di dalam gua. Kata-kata kampung manusia yang keluar dari mulut lelaki tua itu membuat bulu kuduk Pak Abdullah berdiri. Itu adalah konfirmasi yang dingin bahwa mereka tidak sedang berada di antara sesama manusia biasa. Pak Sonar yang berdiri di belakang secara naluriah memegang gagang parangnya. Namun Pak Abdullah mempertahankan ketenangannya. Ia tahu di dunia gaib, sopan santun dan niat tulus adalah pertahanan terbaik. Terima kasih atas sambutan hangat ini Bapak. Saya datang karena niat baik dan panggilan untuk menyebarkan ilmu Allah, jawab Pak Abdullah. Tangannya menjabat lembut tangan lelaki tua itu. Ia tetap duduk di tempat yang disediakan, menerima secangkir air hangat yang mengepul. Lelaki tua itu yang diperkenalkan sebagai Tetua Rahman mengangguk puas. Ia kemudian menyerahkan sebuah benda kepada Pak Abdullah.
mushaf kecil bersampul beludru hijau tua. Ini Pak Guru, gunakan ini untuk mengajar anak-anak kami. Mereka sangat haus ilmu, kata Tetua Rahman. Pak Abdullah membuka mushaf itu. Ia terkejut. Anehnya, tulisan dalam mushaf itu bukan huruf Arab seperti yang ia kenal, melainkan simbol aneh yang meliuk-liuk, seperti gabungan aksara kuno dan sulur-sulur tanaman hutan. Pak Abdullah menatap Tetua Rahman, bingung. Maaf Bapak Tetua, tetapi saya tidak bisa membaca tulisan ini. Ini bukan... Bacalah Pak Guru, potong Tetua Rahman dengan senyum penuh arti. Cukup baca dengan hati dan niatmu yang tulus, kata Tetua Rahman. Dengan keraguan, Pak Abdullah mencoba membuka mulutnya. Ia menfokuskan pandangannya pada simbol-simbol aneh itu. Dan detik itu juga, keajaiban terjadi. Anehnya, ketika dibaca, simbol-simbol itu berubah menjadi ayat Al-Quran yang ia hafal, fasih dan jernih, seolah mushaf itu berkomunikasi langsung dengan hatinya. Pak Abdullah mulai membaca surah Al-Fatihah. Suaranya yang merdu dan karismatik mengisi balai itu. Di depannya, puluhan anak-anak duduk bersila. Mata mereka memandang Pak Abdullah dengan penuh harap. Mereka mendengarkan khusyuk sekali. Mulut kecil mereka secara samar mengikuti bacaan Pak Abdullah dengan dialek yang aneh. Namun iramanya tepat. Bahkan ada beberapa anak yang menangis haru mendengar lantunan ayat suci yang mungkin baru pertama kali mereka dengar langsung dari guru sejati. Malam itu, pengajian berlangsung sangat lama, jauh hingga larut malam. Pak Abdullah mengajar dengan sepenuh hati, merasakan energi unik dari anak-anak yang begitu lapar akan ilmu agama. Ketika fajar mulai membayang di ufuk timur, pertanda Pak Abdullah harus segera pergi sebelum cahaya matahari benar-benar terbit. Mereka sholat subuh dulu, kemudian baru pamit. Tetua Rahman mengantar mereka ke batas kampung. Terima kasih banyak Pak Guru. Anda telah membawa cahaya yang kami rindukan, ujar Tetua Rahman tulus. Ia kemudian berbisik. Nadanya terdengar seperti sebuah perintah tak terbantahkan. Datanglah setiap malam Jumat Pak Guru. Jangan biarkan anak-anak ini berhenti belajar. Hanya Anda yang bisa membacakan mushaf itu bagi kami. Pak Abdullah mengangguk, merasa terikat oleh janji suci kepada anak-anak itu. Meskipun ia tahu, ia baru saja menjejakkan kaki di dunia yang penuh bahaya. Ketika mereka menyeberangi jembatan kembali, suasana berubah lagi menjadi hutan gelap dan mencekam. Jembatan itu terasa lebih panjang. Begitu mereka tiba di jalan setapak biasa, Pak Abdullah membalikkan badan. Jembatan kayu besar itu sudah menghilang. Hanya ada tebing curam dan pepohonan rimbun, seolah keajaiban itu tidak pernah ada. Sejak malam penyeberangan yang ganjil itu, hidup Pak Abdullah memang telah berubah. Pikirannya tak lagi jernih, hanya diisi oleh urusan rantau limar. Ia diliputi dilema antara rasa takut yang mencekam setiap kali membayangkan jembatan menghilang dan mata tajam Tetua Rahman, dan rasa iba yang mendalam terhadap puluhan anak di kampung Ulin yang begitu haus akan bacaan Al-Quran. Dilema ini tidak hanya membebaninya. Bu Salama semakin cemas. Suara pesta di hutan yang sempat mereda
kini terasa lebih menakutkan karena mereka tahu dari mana asalnya. Setiap kali malam Jumat tiba, Bu Salamah akan menangis di sudut ruangan, memeluk suaminya erat. "Bang, jangan pergi lagi. Aku takut kau tidak kembali. Biarkan saja mereka mencari guru lain. Mereka bukan manusia, Bang. Mereka bisa membaca dengan melihat simbol aneh. Mereka tidak butuh kita." Isak Bu Salamah memohon. Pak Dullah akan mengusap rambut istrinya lembut, tetapi matanya menatap kosong ke kegelapan di luar jendela. "Salamah, mereka menghormati Al-Quran. Mereka anak-anak yang ingin belajar. Bagaimana aku bisa ingkar janji? Amanah ilmu ini lebih berat daripada ketakutanku," kata Pak Dullah. Sementara itu, Pak Sonar yang ikut sekali dalam menjadi saksi mata keanehan kampung itu memilih berhenti. Pengalaman melihat jembatan menghilang dan merasakan aura dingin di kampung itu terlalu berat bagi jiwanya. Pak Sonar mendatangi Pak Dullah pada hari Rabu. Wajahnya tampak kurus. Maafkan saya, Pak Ustadz. Saya tidak bisa menemani lagi. Saya tidak takut mati, tapi saya takut kehilangan akal. Istri saya bilang mata saya sering melotot sendiri saat tidur sejak malam itu. Tolong Pak Ustadz, pikirkan diri Bapak juga, kata Pak Sonar. "Aku mengerti, Pak Sonar, tidak apa-apa. Kau sudah sangat membantuku," jawab Pak Dullah. Maka Pak Dullah pun tetap berangkat di malam Jumat berikutnya meski sendirian. Ia hanya membawa senter kecil dan tekad yang diperkuat oleh janji yang ia anggap suci. Melangkah sendirian ke dalam hutan yang terasa memanggilnya. Perjalanan menyeberangi jembatan yang muncul tiba-tiba itu terasa semakin mencekam setiap minggunya. Setiap kali mengajar di balai kayu yang megah itu, Pak Dullah disergap oleh hal-hal ganjil yang membuat merinding. Saat ia membacakan ayat dari mushaf bersimbol aneh itu, ia menyadari detail yang tidak ia perhatikan pada kunjungan pertama. Mulut anak-anak bergerak terlalu cepat saat mengulang bacaannya, mendahului suara Pak Dullah sendiri. Irama bacaan mereka sempurna, namun terlalu mekanis, seolah bukan berasal dari paru-paru manusia. Mata mereka kadang berkilat aneh, kilatan hijau atau kuning, seperti pantulan mata kucing di kegelapan, terutama saat ia membaca ayat-ayat tentang neraka atau siksa. Tawa mereka terdengar melengking tak wajar ketika Pak Dullah menceritakan kisah-kisah ringan Nabi. Tawa yang seketika sunyi, meninggalkan dingin di udara. Suatu kali Pak Dullah salah membaca satu harokat panjang pendeknya dalam surat Al-Baqarah. Seketika anak-anak itu berhenti membaca dan menatapnya serentak. Seorang anak perempuan yang duduk paling depan, wajahnya ayu tapi pucat, berbisik, "Salah Pak Guru, 3 harokat, bukan 2. Begitu cara membacanya." Rasa malunya bercampur ngeri. Bagaimana anak-anak yang belum pernah diajarkan tajwid ini bisa tahu kesalahan yang begitu detail? Namun, satu hal yang pasti, mereka sangat menghormati Al-Quran. Sepanjang pengajian, tidak ada yang berani berbuat gaduh atau tidak sopan. Orang-orang kampung itu juga tetap ramah, selalu menyajikan hidangan lezat dan minuman hangat. Sebelum Pak Dullah pulang, Tetua Rahman selalu memberinya bingkisan sebagai ucapan terima kasih. Buah-buahan segar yang tidak seharusnya ada pada musim itu, seperti manggis dan duku yang ranum, atau sesekali seekor ayam hutan yang sudah dimasak. "Bawalah Pak Guru untuk istri di rumah.
Kami tidak punya banyak harta, tapi kami punya hasil bumi yang berlimpah, kata Tetua Rahman. Anehnya ketika dibawa pulang ke Rantau Limar, buah-buahan itu tampak biasa saja. Tidak ada lagi kilau aneh atau aroma melati pekat. Namun ketika dimakan, rasanya memang berbeda. Bu Salamah pernah mencicipi buah rambutan yang dibawa suaminya. Bang, rambutan ini rasanya manis sekali. Manisnya seperti madu, tapi tidak membuat haus. Rasanya berisi, tidak kosong seperti buah biasa, komentar Bu Salamah meskipun ia memakannya dengan hati-hati. Perbedaan rasa itu membuat Pak Dullah semakin yakin bahwa apa yang ia bawa adalah nyata, tetapi berasal dari dimensi yang berbeda. Ini bukan tipuan visual, melainkan materi dari dunia gaib. Setiap pulang, Pak Dullah akan merasa sangat lelah. Energinya terkuras habis. Ia sering terbangun di malam hari, mencium samar-samar aroma melati yang hanya bisa berasal dari bingkisan yang disimpan di dapur. Pak Dullah tahu, setiap malam Jumat, ia semakin terikat pada amanah yang diberikan oleh desa itu. Kampung Ulin, desa yang mungkin akan menjadi pintu gerbang menuju rahasia terbesar hutan Kalimantan. Demikian cerita ini, cerita tentang guru ngaji yang mengajar di kampung jin. Entah sampai kapan Pak Dullah mengajar di sana. Wallahu alam. Semoga kalian merasa terhibur dan ada pesan di balik cerita ini. Wassalam.